Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan untuk melihat perbedaan antara larutan, suspensi, dan juga koloid. Sebelum saya melakukan praktik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Cara kerja: pertama, masukkan garam ke dalam gelas. Kemudian masukkan juga susu. Di sini saya menggunakan susu kental manis. Lalu masukkan juga kopi ke dalam gelas. Masukkan air ke dalam ketiga gelas tersebut. Lalu aduk ketiga campuran tersebut. Kemudian saya akan menyaring ketiga campuran tersebut untuk melihat sifat dari ketiga campuran tersebut. Apakah ketiga campuran tersebut dapat disaring atau tidak? Seperti yang terlihat bahwa kopi saat disaring ia masih menyisakan ampas pada gelas, bahkan pada saringannya juga terlihat bahwa kopi dapat disaring. Kemudian saya juga akan menyaring air garam. Dapat dilihat bahwa air garam tidak menyisahkan apapun setelah disaring. Di saringan pun tidak ada sisa atau ampas dari hasil saringan tersebut. Kemudian saya menyaring susu, dan setelah disaring pun susu tidak dapat disaring dan tidak menyisahkan ampas atau apapun di gelas maupun di saringannya. Kemudian saya melakukan percobaan kedua kepada campuran yang berbeda, yaitu tepung, mayones, dan gula. Sini saya sudah mencampurkan terigu dengan air, kemudian mayones dengan air, dan mengaduknya. Setelah itu saya juga mencampurkan gula dengan air. Ketiga campuran tersebut diaduk dengan rata.
dan dapat dilihat ini hasilnya. Berikut adalah ciri larutan, yaitu bersifat homogen, ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm, terdiri dari suatu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Oleh sebab itu, campuran gula dan garam terhadap air disebut sebagai larutan. Kemudian, sifat dari koloid yaitu terlihat homogen tetapi bersifat heterogen, ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm, terdiri dari dua fase, umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Oleh sebab itu, berdasarkan sifat yang ditunjukkan, susu termasuk dalam koloid. Berikut adalah sifat dari suspensi. Bersifat heterogen, ukuran partikel lebih dari 10⁻⁷ cm, terdiri dari dua fase, bersifat tidak stabil dan dapat disaring. Oleh sebab itu, kopi dan juga tepung termasuk suspensi. Sekian dari saya, terima kasih.